Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Ahad 29 Maret 2026. Tema pada pagi hari ini adalah bermunajat kepada Allah di keheningan malam. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Ramadan ya, dan Idul Fitri baru saja kita lewati ya. Penuh kenangan, penuh haru, penuh sukacita, dan kita merasa begitu bersemangat di dalam menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri. Namun demikian Bapak Ibu, yang perlu kita ingat, kita berharap semoga bulan Ramadan dan Idul Fitri itu menjadi penyemangat, memberikan motivasi, memberikan fondasi yang kuat bagi kita agar kita senantiasa untuk selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Istiqomah selalu menjadikan jiwa kita suci dan bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu ibadah yang sangat membantu kita agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat malam, sholat tahajud ya. Nah, ini perlu kita pikirkan betul Bapak Ibu. Perlu kita rencanakan dengan matang bagaimana kita itu bisa bangun malam ya, jam 1, jam 2 ya, agar kita ini mampu ya di keheningan malam itu curhat kepada Allah, agar jiwa kita ini senantiasa terkonek kepada Allah, sehingga jiwa kita bisa berkomunikasi dengannya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah memerintahkan kita agar senantiasa kita bangun di sebagian malam ya, untuk melakukan ibadah tambahan yang disebut dengan sholat malam atau sholat tahajud. Apa janji Allah? Ya Allah, yaitu manakala kita itu bangun malam dengan ikhlas, istiqomah, maka Allah berjanji akan menempatkan kita di tempat yang terpuji. Mari kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu ya. Bersolatlah kamu, bersujudlah kamu kepada Allah dengan membacanya, dengan membaca Al-Quran sebagai suatu ibadah tambahan. Walaupun solat malam atau solat tahajud ini ibadah sunnah, mudah-mudahan ini tidak ditinggalkan. Kenapa? Begitu sangat istimewa sholat tahajud ini ya. Ketika orang lain sedang tidur ya, kita mengharap bertemu Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita berkeluh kesah kepada Allah, kita menyampaikan tentang problematika, tentang diri kita ya, permasalahan kita, dengan harapan Allah membantu untuk mencari solusinya, menyelesaikannya. Asa iya ba'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Mudah-mudahan mengangkatmu ya. Artinya apa? Dengan kita itu rajin sholat malam karena ikhlas dan mencari ridho Allah, itu harapan daripada ayat ini mudah-mudahan ya
keistiqomahan kita di dalam melaksanakan ibadah sholat malam itu dapat mengangkat derajat kita, Bapak. Mendudukkanmu, ya. Nah, mudah-mudahan mengangkatmu Tuhanmu. Artinya apa? Mendudukkanmu di akhirat kelak pada tempat yang terpuji. Yaitu apa? Kedudukan yang memberikan syafaat pada hari diputuskannya segala perkara. Bapak Ibu yang saya hormati, bermunajat kepada Allah di keheningan malam, khususnya di sepertiga malam ini, sangat penting. Momentum istimewa, momen spiritual yang sangat istimewa. Seorang hamba yang bangun untuk beribadah di keheningan malam, ya, sebenarnya adalah intinya hamba itu mau membangun hubungan langsung yang intim dengan penciptanya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Lalu apa keutamanya daripada kita bangun dan sholat malam itu? Yang pertama, bahwa dikala itu adalah waktu yang paling mustajab di sepertiga malam terakhir. Bahkan Nabi itu menyampaikan melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Rabb kita turun kulla lailatin ila sama'id dunya, setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa sulusul laili akhirah, ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Yaqulu may yad'uni fa astajib lahu, lalu berseru, siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan. Maka Bapak Ibu, sebenarnya hidup kita itu ada lahan untuk berkeluh kesah. Kita boleh berkeluh kesah hanya kepada Allah, tidak kepada sesama manusia. Karena kalau kepada manusia itu hanya menambah masalah baru. Berkeluh kesahlah kepada Allah dengan cara banyak mengingat Allah, dengan cara banyak melakukan ibadah-ibadah yang istiqomah, ya. Siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka aku kabulkan. May yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku maka aku berikan. Silakan, problem apapun Bapak Ibu. Apakah itu tentang hubungan kita dengan Allah yang terhalang oleh hawa nafsu, yang terhalang oleh fikir, yang terhalang oleh kolbu kanan kita, yang menyebabkan kita itu terhalang berkomunikasi dengan Allah, atau yang lain. Wa may yastaghfiruni fa'ghfir lahu, siapapun yang memohon ampunan kepadaku maka aku ampuni. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu dahsyatnya, begitu istimewanya waktu malam hari di sepertiga malam, ketika kita mencoba, udah dada ini sesak, kemudian curhat kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka dada kita tuh menjadi lapang, maka curhat kita menjadi nilai ibadah, bukan nilai maksiat. Maka itu akan justru semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita rencanakan, kita atur waktu kita secara sistematis. Apabila ada pekerjaan yang tidak penting, ya, maka sebaiknya kita tidur lebih awal. Harapan kita agar kita jam 1, jam 2 malam kita bisa bangun. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu malam hari adalah waktu yang sangat tepat untuk melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud.
Ini adalah ciri orang-orang yang soleh, di mana Allah menjanjikan kemuliaan baik di dunia maupun akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, kemuliaan itu adalah Allah yang memberikan kepada kita, dan hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, di mana orang itu selalu istiqomah mengingat Allah, selalu mementingkan agama Allah, selalu menempatkan cinta Allah di urutan pertama, cinta Rasulullah, cinta memperjuangkan agama Allah. Malam hari adalah waktu yang sangat tepat untuk kita itu introspeksi diri dan memohon ampunan kepada Allah. Kita sadar betul Bapak Ibu bahwa kita ini adalah tempat dosa. Kita terlalu banyak berbuat maksiat kepada Allah, tapi kita berusaha untuk muhasabah, introspeksi, mohon ampunan kepada Allah, beristighfar. Nah, di malam hari inilah waktu yang tepat bagi kita untuk menangis kepada Allah, meminta ridhonya. Bapak Ibu yang saya hormati, suasana yang sunyi, yang hening, ya, di mana orang lain lagi pada tidur, kita coba jiwa kita curhat kepada Allah. Kita coba jiwa kita berkomunikasi dengan Allah dengan fokus dan khusyuk, ya, sehingga momen ini menjadi momen menjadi simbol kedekatan emosional, menjadi simbol kedekatan spiritual yang sangat mendalam antara seorang hamba dengan penciptanya. Bermunajat kepada Allah di malam hari tidak hanya sekedar meminta, tetapi juga merupakan terapi jiwa, ya, di mana kehidupan kita semakin modern, kehidupan kita semakin individual, kehidupan kita semakin mengarah kepada duniawi sampai lalai mengingat Allah. Dan ini ada kecenderungan kita mudah stres, kita mudah jenuh, kita mudah bosan, ya. Oleh sebab itu dengan terapi sholat malam ini akan menyebabkan kita akan mengalami ketenangan hidup, kedamaian kalbu kita, jiwa kita, karena Allah selalu hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan bersama. Mari kita betul-betul biasakan untuk melaksanakan sholat malam. Biasakan kita bangun tidur lebih awal, jangan terlalu malam, kecuali ada kepentingan syar'i yang tidak bisa ditunda. Kemudian kita betul-betul rencanakan secara matang, berdoa kepada Allah agar Allah membangunkan kita di tengah malam. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.